Harmonisasi itu yang ingin kami bangun di Yayasan Bakti Alam, membangun cinta kasih, membangun kasih murni dengan sesama ciptaan Tuhan yang di luar diri kita, yang saya sebut sebagai makrokosmos tadi, sebagai perwujudan kita cinta kepada Tuhan Sang Maha Kosmos. CMC 3 warna yang kita kenal ini sebenarnya adalah branding kawasannya. Jadi ini adalah nama kawasan Bungup Mangrove Conservation 3 warna. Ini ditanggung-jawabi oleh Yayasan Bakti Alam Sendang Biru. Yayasan Bakti Alam Sendang Biru satu yayasan yang berdiri dan diinisiasi oleh kelompok masyarakat. Bermula dari tahun 2005 itu kita memulai melihat satu kerusakan ekosistem yang ada di pesisir Sendang Biru ya, yang sebegitu masif ya. Ini dampak dari reformasi 98. Akhirnya ekosistem kita mulai dari hutan pantai, kemudian mangrove, kemudian terumbu karang, itu semuanya habis. Tahun 2005 itu saya mulai tergerak secara pribadi untuk berbuat sebisanya dengan menanami mangrove. Bekas lahan mangrove yang sudah habis saya tanami ya. Kemudian setelah saya tanami 2005 sampai 2011 ini saya lakukan memang tanpa program, tanpa organisasi, dan sifatnya hanya siapa yang mau untuk membantu ya monggo kita nanam gitu ya. Hanya itu aja kegiatan kita, dan itu pun dilakukan dengan waktu yang tidak terjadwal juga, sesempatnya sampai tahun 2011. 2012 kami mulai membentuk satu kelompok ya. Kelompok itu namanya Kelompok Masyarakat Pengawas Gatra Olah Alam Lestari. Ini satu kelompok yang dibentuk oleh Dinas Kelautan Perikanan yang tujuannya adalah tentang pengawasan sumber daya kelautan sebagai perwujudan dari Undang-Undang 27 tahun 2007 pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, dari undang-undang itu ada satu pasal yang menyatakan bahwa pengawasan berbasis masyarakat. Nah, di situ kami dibentuk di tahun 2012 atas dasar itu, dan kami masih tidak punya cantolan hukum apapun, Pak Mas. Tapi begitu dibentuk, karena saya memang dari awal bersama keluarga dan teman-teman itu sudah melakukan penanaman, dan saya sudah tergerak memang untuk mengembalikan ekosistem pesisir itu semampunya. Akhirnya saya begitu dibentuk itu langsung start tanpa saya melihat bahwa perangkat hukum pendukung Pak Mas Pras ini apa saja, dan ternyata waktu itu belum ada, sehingga kami gerak itu ibarat kelompok yang liar ya. Ternyata gerakan kami ini banyak pihak-pihak yang tersinggung gitu ya. Banyak pihak-pihak yang tersinggung karena juga pada akhirnya sampai pada satu urusan yang nyaris kami tersangkut urusan hukum. Nah, ketika kondisi seperti itu kami mulai kembali belajar. Ada apa ini? Nah, ternyata kami melupakan bahwa di luar kami itu ada kelompok-kelompok lain dari stakeholder lain yang tidak kami perhitungkan. Nah, inilah yang menimbulkan satu permasalahan, sehingga ini perlu di mixer. Karena ini sudah ada kelompok ya. Kita paham di Indonesia ya, setiap sektor itu kan punya binaan kelompok masing-masing. Saya di perikanan pada waktu itu, kemudian ada teman-teman pariwisata dengan Kodharwisnya, ada juga teman-teman yang di kehutanan dan perhutani itu dengan LMDH-nya pada waktu itu. Nah, kelompok-kelompok ini ketika tidak di mixer, ternyata ini juga akan berpotensi
menjadi satu masalah horizontal. Nah, saat itu saya sadar itu, sehingga nampaknya perlu ada satu payung di luar kelompok Pomaswas ini supaya teman-teman ini bisa terakomodir semua. Nah, akhirnya kita dari Pomaswas School sepakat untuk bertransformasi ya, dari kelompok ini membuat satu yayasan. Akhirnya kita sepakat untuk bikin rumah bersama untuk memixer ini, maka berdirilah Yayasan Bakti Alam itu.